Makassar meringkus 2 dari 5 pelaku begal bersenjata tajam hingga panah busur terhadap 3 mahasiswa di Jalan Teguh Umar 12, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan penadah diringkus di rumahnya tidak jauh dari lokasi pembegalan. 2 bilah parang disita polisi usai menggeledah rumah pelaku lainnya, namun pelaku tidak berada di lokasi. Sebelumnya 5 pelaku membegal korban yang sedang berjalan kaki sepulang dari warung. Mereka mengadang hingga menggiring korban yang masuk ke dalam gang. 1 unit ponsel beserta barang lainnya dibawa kabur pelaku. Hasil interogasi polisi, 1 pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di Kecamatan Talo. Para pelaku menyasar warga yang berjalan di tengah malam, bahkan supir truk yang tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksinya itu bersama dengan rekan lainnya yang menggunakan busur dan parang. Informasinya ada juga TKP lain dari salah satu pelaku yang dilakukan dan dengan aksi serupa. Untuk TKP lainnya dari interogasi bahwa pelaku tersebut sudah kerap kali melakukan aksi begal bersama rekan-rekannya di wilayah. Akibat perbuatan pelaku kini mendekam di Mako Polrestabes Makassar. Sementara polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa News melaporkan. Pemirsa, aksi baku hantam terjadi antara aparat kepolisian, Satpol PP, dan mahasiswa saat aksi demonstrasi mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah Kota Bogor segera menyelesaikan sejumlah masalah di Kota Bogor. Kericuhan antara mahasiswa dengan aparat Satpol PP Kota Bogor mewarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuhan bermula saat petugas Satpol PP mencoba memadamkan api, namun diadang mahasiswa aksi hingga berujung aksi baku hantam. Dalam aksi ini, para mahasiswa menuntut Pemkot Bogor menyelesaikan sejumlah masalah seperti permasalahan hutang RSUD Kota Bogor yang mencapai 91 miliar rupiah dan tewasnya petugas kebersihan di TPS Galuga. Usai kericuhan mereda, aksi mahasiswa terus berlanjut hingga kembali membakar karangan bunga di halaman Balai Kota Bogor. Tak hanya itu, mereka juga melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok Balai Kota Bogor. Aparat kepolisian yang berjaga kemudian memukul mundur para mahasiswa hingga kembali memanas dengan petugas. Meski para mahasiswa sempat melawan, namun akhirnya dapat membubarkan para pendemo. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Medan, Sumatera Utara terbakar akibat dilempar bom molotov oleh pelaku tawuran. 2 kelompok pemuda saling serang, merusak fasilitas umum dan meresahkan warga. Iya, dari tadi suara mercennya kan? Sampai sini loh. Iya. Sampai sini. Hidupin apa emangnya? Pemadam. Sebuah rumah warga di kawasan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Itu listrik, itu terapur dia itu soalnya. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian 4 mobil pemadam tiba di lokasi. Api berasal dari bom molotov yang dilemparkan sekelompok pemuda ke atap rumah saat tawuran. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Polisi kemudian membubarkan tawuran dan memburu para pelaku tawuran yang kerap meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Beraksi di 13 tempat kejadian perkara di wilayah Nanggalo, Kota Padang, seorang residivis kasus pencurian kembali diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang usai terekam mencuri di sebuah kos-kosan. Ironisnya, pelaku menangis saat diperiksa polisi.
Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap residivis pelaku pencurian di sebuah indekos di daerah Kampung Kandis, Nanggalo, Kota Padang. Otonya matikan, otonya ucup keluar. Aksi tersebut terekam CCTV pemilik kos. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak 3 unit telepon genggam. Pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot tersebut tidak dapat berkutik saat dibekuk petugas. Wajah sangarnya sekejap hilang saat diinterogasi polisi. Ingat apa? Ingat dosa. Ya, ingat dosa kamu. Besok. Pelaku menangis terisak-isak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mawa di ma. Dia meninggal mawa. Dia sakit dia nak. Oi. Kepada petugas, pelaku mengaku telah beraksi di 13 TKP di wilayah Nanggalo. Kita amankan si pelaku merupakan residivis kasus yang sama di tahun 2019. Jadi si pelaku ternyata juga residivis yang sudah pernah masuk menjalani hukuman dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan juga. Kemudian kita interogasi si pelaku tersebut, ternyata si pelaku langsung mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Muhammad Ilham Pradipta yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap oleh tim Resmob Polda Metro Jaya. Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, aksi keempatnya saat menculik korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN, dimakamkan di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher serta dada korban. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN yang tewas dibunuh, dimakamkan di dekat pusara orang tuanya Kamis malam. Jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid di dekat TPU kemudian dimakamkan. Tangis keluarga pun pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Sementara itu, dari hasil otopsi, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menemukan adanya luka akibat benda tumpul di bagian leher dan juga dada korban, sehingga korban kesulitan bernafas. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan selesai dilakukan pada pukul 19.00 WIB dan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada penyidik setelah seluruh pemeriksaan penunjang selesai. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jenazah dan diserahkan kepada keluarga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus pukul 19.41. Jasad Muhammad Ilham Pradipta ditemukan di area persawahan Kamis pagi 21 Agustus dengan kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Sebelumnya 4 orang menculik korban di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keempat pelaku penculik hingga pembunuh sudah ditangkap tim Resmob Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam kamera pengawas di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Usai diculik,
jasad kepala cabang Bank BUMN ini ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi dalam kondisi terikat dengan mata dilakban serta sempat membuat geger warga setempat. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini 4 pelaku telah ditangkap polisi, sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Kini ke-4 pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, warga di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan. Saat ditemukan pada Kamis pagi 21 Agustus, kondisi wajah, tangan, dan kaki korban terikat lakban. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah mengembalakan hewan ternak. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Rismon dicecar 49 pertanyaan dari pihak penyidik, namun dirinya hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Rismon Sianipar kembali diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi. Rismon dicecar 49 pertanyaan mengenai video yang diunggahnya di media sosial miliknya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang selesai diperiksa penyidik. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya Bali G Academy dan di akun X saya @sianiparismon ya. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 sebenarnya video saya yang akan ditanyakan. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjawab. Sementara itu, pemirsa, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ijazah Joko Widodo. Ova menegaskan Jokowi merupakan alumni UGM dan pihak kampus telah memberikan ijazah yang sesuai kepada Joko Widodo. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6.
Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, model majalah dewasa Lisa Mariana didampingi oleh pengacaranya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank. Usai diperiksa, Lisa mengungkap dirinya mendapat aliran uang dari Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali digelar dengan pemanggilan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pati. Terungkap, kenaikan PBB P2 hingga 250% dilakukan tanpa kajian. Dan rapat pertama berlangsung di rumah pribadi Bupati Pati Sudewo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang hadir yang bisa mengikuti secara langsung di kantor. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati menghadirkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Pati, Sukardi. Dalam rapat, tim Pansus mencecar Sukardi sejumlah pertanyaan terkait dasar kenaikan PBB P2 di Kabupaten Pati. Sukardi pun menjelaskan pada 23 Maret 2025, dirinya hanya hadir karena diundang tanpa tahu siapa pengundang resmi. Ia juga membenarkan rapat pertama kenaikan PBB tersebut digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo, tanpa kehadiran sekretaris daerah dan asisten bupati. Di Pansus itu adanya tidak adanya surat itu perlibatan dari Sekda kemudian. Iya, itu gimana Pak tanggapannya? Saya kan diundang. Terima kasih. Sementara itu, salah satu anggota tim Pansus Hak Angket menilai rapat kenaikan PBB di rumah pribadi Bupati Sudewo cacat hukum. Itu kan rapat dadakan ya Mas ya. Secara hukum sih memang tidak sah, tapi itu memang harus dilakukan. Menurut dari hasil rapat? Tadi ditemukan dari BPKAD yang lama belum ada kajian terkait kenaikannya. Berarti kenaikan PBB tanpa kajian Mbak ya? Belum ada kajian. Rapat Pansus Hak Angket akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kepala BPKAD Pati dan Dinas Inspektorat yang saat ini menjabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Ya pemirsa, sebelumnya KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel, sapaan akrabnya, menjadi tersangka karena terbukti
menerima uang 3 miliar rupiah. Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Ya pemirsa, sebelumnya KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel mengenakan rompi oranye, tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini KPK juga menyita 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel juga mengklaim tidak terjaring operasi tangkap tangan KPK, serta membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali, pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan. Woi, ada cewek ini, woi. Walaupun Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan, namun KPK mengungkap Noel bersama 10 tersangka lainnya terbukti memeras para pekerja melalui markup atau penggelembungan biaya sertifikasi. KPK mengungkap Immanuel Ebenezer memeras para pekerja dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Noel dan para tersangka di Kemenaker menaikkan tarif sertifikasi K3 dari yang seharusnya hanya Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Markup atau penggelembungan ini naik berkali-kali lipat menjadi sekitar 2.082%.
Kini kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Rismon dicecar 49 pertanyaan dari pihak penyidik, namun dirinya hanya menjawab 2 pertanyaan saja. Rismon Sianipar kembali diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi. Rismon dicecar 49 pertanyaan mengenai video yang diunggahnya di media sosial miliknya. Lebih dari 10 video yang akan didalami, namun baru 2 video yang selesai diperiksa penyidik. Rismon mengaku dirinya ingin menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya Balige Academy dan di akun X saya @seniparismon ya. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 sebenarnya video saya yang akan ditanyakan. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tifa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjawab. Sementara itu, pemirsa, Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ova Emilia, mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ijazah Joko Widodo. Ova menegaskan Jokowi merupakan alumni UGM dan pihak kampus telah memberikan ijazah yang sesuai kepada Joko Widodo. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Model majalah dewasa Lisa Mariana didampingi oleh pengacaranya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank. Usai diperiksa, Lisa mengungkap dirinya mendapat aliran uang dari Ridwan Kamil. Selebgram Lisa Mariana telah usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan Lisa berlangsung dari Jumat siang sekitar pukul 11.30 hingga Jumat sore sekitar pukul 16:28 waktu Indonesia Barat.
Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapat aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Meski enggan menyebut jumlah dana yang diterima, Lisa menyatakan pemeriksaan berjalan lancar. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank yang menyebabkan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kembali digelar dengan pemanggilan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pati. Terungkap, kenaikan PBB P2 hingga 250% dilakukan tanpa kajian. Dan rapat pertama berlangsung di rumah pribadi Bupati Pati Sudewo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang hadir yang bisa mengikuti secara langsung di kantor. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati menghadirkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Pati, Sukardi. Dalam rapat, tim Pansus mencecar Sukardi sejumlah pertanyaan terkait dasar kenaikan PBB P2 di Kabupaten Pati. Sukardi pun menjelaskan pada 23 Maret 2025, dirinya hanya hadir karena diundang tanpa tahu siapa pengundang resmi. Ia juga membenarkan rapat pertama kenaikan PBB tersebut digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo, tanpa kehadiran sekretaris daerah dan asisten bupati. Di Pansus itu adanya tidak adanya surat itu perlibatan dari Sekda kemudian. Iya, itu gimana Pak tanggapannya? Saya kan diundang. Sementara itu, salah satu anggota tim Pansus Hak Angket menilai rapat kenaikan PBB di rumah pribadi Bupati Sudewo cacat hukum. Itu kan rapat dadakan ya Mas ya. Secara hukum sih memang tidak sah, tapi itu memang harus dilakukan. Menurut dari hasil rapat? Tadi ditemukan dari BPKAD yang lama belum ada kajian terkait kenaikannya. Berarti kenaikan PBB tanpa kajian Mbak ya? Belum ada kajian. Rapat Pansus Hak Angket akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan dari Kepala BPKAD Pati dan Dinas Inspektorat yang saat ini menjabat. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik serangan udara Israel yang kembali mengguncang Gaza bagian tengah. Akibat ledakan besar, bom ini membuat warga Gaza Palestina yang mengungsi di kamp Deir al-Balah panik dan menyelamatkan diri. Serangan udara Israel ini sebanyak 200 keluarga yang mengungsi di kamp pengungsian Deir al-Balah kehilangan tempat tinggal. Sementara itu di kawasan Sheikh Radwan, Gaza, Palestina, sebuah drone milik Zionis Israel terekam kamera ponsel milik warga Gaza saat menjatuhkan bom ke rumah-rumah warga. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi mengumumkan bencana kelaparan di Gaza, Palestina akibat terus diblokade Israel. Para pakar PBB menyebut sedikitnya 500.000 orang menghadapi bencana besar kelaparan akut. Ini merupakan pertama kalinya bencana kelaparan dinyatakan resmi oleh PBB di kawasan Timur Tengah. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Kemanusiaan mengatakan bencana kelaparan di Gaza dapat dicegah jika bantuan kemanusiaan tidak dihambat oleh Zionis Israel. Robin, and you're right. This is a moment of collective shame, and I think we all feel that in different ways. We all have to look back as the international community and think, where could we have got this in a different place? And we've watched it
happen in real time. We've not watched it as closely as we could have done if you'd all been allowed in to cover it, as with the other big moments of famine that many of us can remember through our lifetimes. And it is, as I say, a famine that could have been prevented, but there has been that systematic obstruction preventing us from getting those trucks moving at the scale that they need to, preventing us from breaking that blockade that has existed for so much of recent. Pemirsa, pejuang Palestina melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Israel. Mereka menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank untuk menyerang pasukan Israel. Brigade Al-Quds bekerja sama dengan Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Penyergapan tersebut dilakukan di timur distrik Al-Sujaiya di kota Gaza, Palestina. Brigade Al-Quds pun merilis rekaman detik-detik penyergapan yang mereka lakukan terhadap pasukan militer Israel. Mereka menargetkan kendaraan militer Israel dengan menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank. Mereka mengubur bahan peledak di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan militer Israel. Penyerangan ini dilakukan di tengah memanasnya situasi di Gaza, di mana Israel mulai melakukan langkah awal untuk mengambil alih kota Gaza.